Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti dari Sekolah Tinggi Ekonomi Bisnis Bina Esa dengan jurusan Ekonomi Syariah dan dengan NIM 422157 mata kuliah UAS Ujian Akhir Semester Ilmu Kalam dengan dosen pengampu Bapak Deni Maulana SSMPD. Definisi Syiah menurut bahasa yaitu Syi'atur rajuli bil kasri atba'ahu wa ansuaruhu. Al-Qamus Madatusyin. Kata Syiah berarti pengikut atau penolong. Al-Qamus huruf Syin. Definisi Syiah menurut istilah Syekh Al-Mufid, seorang ulama Syiah abad ke-5 Hijriah berkata, Syiah adalah pengikut Amirul Mukminin, yaitu Ali bin Abi Thalib, atas dasar mencintai dan meyakini kepemimpinannya sesudah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa terputus oleh orang lain, tidak mengakui kepemimpinannya atau imamah yang sebelumnya Ali sebagai pewaris kedudukan khalifah, dan hanya meyakini Ali sebagai pemimpin, bukan mengikuti salah satu dari orang-orang sebelumnya, Abu Bakar, Utsman, dan Umar. Dari Al-Mufid Awail Al-Maqalat halaman 2-4. Asal-usul ajaran Syiah diriwayatkan dari ulama Syiah Muhammad bin Umar Al-Kashi 340 Hijriah telah menyatakan sebagian orang yang berilmu bahwa sesungguhnya Abdullah bin Saba itu orang yang beragama Yahudi, kemudian masuk Islam dan mendukung Sayyidina Ali. Dia berkata ketika masih beragama Yahudi bahwa Yusha bin Nun itu adalah pewaris Nabi Musa alaihissalam dengan cara yang berlebihan. Ketika dia sudah beragama Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW, dia mengatakan hal yang sama, bahwa Sayyidina Ali alaihissalam itu adalah penerima wasiat dari Nabi. Abdullah bin Sabah adalah terkenal sebagai orang yang pertama kali mewajibkan keyakinan Sayyidina Ali alaihissalam sebagai imam, dan dia tidak memberantas para penentangnya dan mengkafirkan mereka. Dari Rijal Al-Qais halaman 108. Hal yang sama diucapkan oleh Hasan bin Musa An-Naubakhri dalam kitabnya Fiqarus Syiah halaman 22. Di sini juga terdapat imam 12 Syiah gitu ya. Yang pertama ada Ali bin Abi Thalib, yang kedua Al-Hasan bin Ali Az-Zaki, yang ketiga Al-Husaini bin Ali Asy-Syahid, yang keempat Ali bin Al-Husaini Zin Al-Abidin, yang kelima Muhammad bin Ali Al-Bakri, yang keenam Ja'far bin Muhammad As-Shadiq, yang ketujuh Musa bin Ja'far Al-Kazim, yang kedelapan Ali bin Musa Al-Ridha, yang kesembilan Muhammad bin Ali Al-Jawadi, yang kesepuluh Ali bin Muhammad Al-Hadi, yang kesebelas Al-Hasan Ali Al-Askari, yang ke-12 yaitu Muhammad bin Al-Hasan Al-Mahdi. Di sini ada sumber-sumber otoritatif ajaran Syiah. Ulama Syiah Abdul Husain bin Syarafuddin Al-Musawi berkata, sebaik-baik himpunan fatwa Imam Al-Ja'far Shadiq ialah 4 kitab yang menjadi rujukan utama Syiah Imamiyah dalam masalah-masalah pokok yang cabang sejak generasi Syiah yang pertama sampai dengan zaman ini, yaitu Al-Kafi, Al-Tahzib, Al-Istibhar, dan Al-Manla Yadlulu Al-Faqih. Kitab-kitab tersebut mutawatir isinya, dipastikan sahih, sedangkan Al-Kafi ialah yang paling dahulu, yang paling agung, yang paling baik, dan paling teliti. Dari Al-Murojaat halaman 418. Di sini juga terdapat ya kitab-kitabnya, itu gambar-gambar kitab tersebut. Perkembangan ilmu dan keilmuan dan intelektual di Baghdad pada masa kejayaan Abbasiyah pada abad ke-8 sehingga ke-13 merupakan faktor utama dalam berkembangnya aliran keagamaan seperti Sufisme. Beberapa faktor yang mendukung perkembangan Sufisme di Baghdad antara lain: yang pertama, pusat kebudayaan. Baghdad menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan pada masa itu, menarik para cendekiawan, filosof, dan sufi dari berbagai wilayah untuk berkumpul, berdiskusi, dan bertukar pikiran. Yang kedua, toleransi keagamaan. Kekhalifahan Abbasiyah menerapkan kebijakan toleransi keagamaan yang memungkinkan aliran keagamaan seperti Sufisme berkembang tanpa hambatan. Yang ketiga, dukungan penguasa.
Penguasa Abbasiyah memberikan dukungan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan keagamaan termasuk Sufisme dengan membangun perpustakaan, pusat pembelajaran, dan mempekerjakan para cendekiawan. Yang keempat, pengaruh Persia dan Yunani. Perkembangan Sufisme di Baghdad juga dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran dari tradisi keilmuan Persia dan Yunani yang berkembang di wilayah tersebut. Nah, dengan adanya faktor-faktor tersebut, Sufisme berkembang pesat di Baghdad dan menjadi salah satu pusat penting dalam sejarah perkembangan aliran keagamaan Islam. Doktrin teologi Al-Asy'ari adalah sebuah aliran pemikiran teologi Islam yang didirikan oleh Abu Al-Hasan Al-Asy'ari pada abad ke-10 Masehi. Aliran ini mengajarkan bahwa keyakinan dalam agama Islam harus didasarkan pada akal dan wahyu, serta menolak pemikiran bahwa akal manusia dapat mencapai pengetahuan tentang Tuhan secara mandiri tanpa bantuan wahyu. Beberapa doktrin penting dalam aliran ini antara lain, yang pertama yaitu Tauhid. Al-Asy'ari mengajarkan bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang berkuasa dan memiliki kekuasaan mutlak atas segala sesuatu di alam semesta. Ini juga menolak pandangan bahwa Tuhan memiliki atribut fisik, atau dapat dibatasi oleh waktu dan ruang. Yang kedua yaitu predestinasi. Al-Asy'ari mengajarkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta telah ditentukan oleh Tuhan sejak awal, termasuk nasib manusia. Namun, ia juga mengajarkan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih tindakan mereka sendiri. Yang ketiga, akal dan wahyu. Al-Asy'ari mengajarkan bahwa akal manusia dan wahyu harus digunakan bersama-sama untuk memahami agama Islam. Ia menolak pandangan bahwa akal manusia dapat mencapai pengetahuan tentang Tuhan secara mandiri tanpa bantuan wahyu. Yang keempat, sunnah. Al-Asy'ari mengajarkan bahwa sunnah Nabi Muhammad SAW adalah sumber penting dalam memahami agama Islam selain Al-Quran. Nah, doktrin-doktrin teologi Al-Asy'ari telah menjadi salah satu aliran teologi Islam yang paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Aliran ini mempengaruhi pemikiran teologi Islam di seluruh dunia dan masih menjadi salah satu aliran teologi Islam yang paling banyak diikuti hingga saat ini. Faham al-manzilatain dan al-manzilatain merujuk pada konsep dalam pemikiran Islam tentang posisi Nabi Muhammad SAW dalam hierarki spiritual. Al-manzilatain mengacu pada posisi Nabi Muhammad SAW yang berada di antara dua tingkat spiritual, yaitu antara para nabi dan para malaikat. Sementara itu, al-manzilatain mengacu pada posisi Nabi Muhammad SAW yang berada di antara dua tempat, yaitu antara Baitul Maqdis atau Yerusalem dan Ka'bah atau Mekah. Nah, konsep ini menunjukkan pentingnya Nabi Muhammad SAW dalam ajaran Islam, baik secara utusan terakhir Allah kepada umat manusia maupun sebagai figur spiritual yang memiliki kedudukan istimewa di antara ciptaan Allah. Paham ini telah menjadi subjek kajian dalam berbagai disiplin ilmu keislaman dan memainkan peran penting dalam memahami posisi Nabi Muhammad dalam konteks spiritual teologis. Doktrin teologis Qadariyah dan Jabariyah memiliki pandangan yang berbeda ihwal status pelaku dosa besar. Qadariyah meyakini bahwa manusia memiliki kehendak bebas untuk melakukan perbuatan, termasuk dosa besar, dan bahwa Allah mengetahui, namun tidak memaksakan perbuatan tersebut. Sementara itu, Jabariyah meyakini bahwa segala perbuatan manusia dikendalikan sepenuhnya oleh takdir Allah, sehingga manusia tidak memiliki kehendak bebas, termasuk dalam melakukan dosa besar. Nah, dalam konteks dosa besar, Qadariyah meyakini bahwa manusia bertanggung jawab penuh atas perbuatan dosa besar yang dilakukannya, karena dilakukan atas kehendak bebasnya sendiri. Mereka meyakini bahwa Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih tindakan mereka, dan manusia akan bertanggung jawab atas pilihan-pilihan tersebut di akhirat. Di sisi lain, Jabariyah meyakini bahwa manusia melakukan dosa besar karena takdir Allah yang mengendalikan segala perbuatan. Dalam pandangan Jabariyah, manusia tidak memiliki kehendak bebas untuk melakukan dosa besar, karena segala perbuatan manusia telah ditentukan oleh takdir Allah sejak awal. Nah, dengan demikian, perbedaan pandangan ini memiliki implikasi yang signifikan dalam pemahaman mengenai tanggung jawab manusia atas perbuatan dosa besar dan hubungannya dengan takdir Allah. Pemahaman ini juga mempengaruhi praktik keagamaan dan pandangan mengenai keadilan ilahi
dalam berbagai tradisi keagamaan. Jazakumullah khairan katsiran. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.